Shalom, haleluya. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, baik kita kembali duduk saudaraku dengan baik. Dan saya bersyukur malam ini kita kembali menyediakan waktu kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita tidak bosan-bosan untuk belajar dan belajar terus dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kemarin saudara kita sudah baca Daniel pasal yang ke-7 dan terus kita akan lanjutkan. Bapak Ibu, kita melihat bahwa kemarin kita memperhatikan, dibacakan dulu Pak sedikit ya dari Daniel 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sampai ayat yang keempat. Baik ya. Daniel 7 ayat 1 sampai dengan 4. Ya. 1. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, Ya. bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Ya. 2. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. 3. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. 4. Ya. Terus Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. ya. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar dalam ibadah kita Kamis yang lalu ya Bapak Ibu. Nah, mengapa Tuhan izinkan timbul binatang-binatang ini? Tentu adalah untuk menjadi ujian berat atau menjadi ujian terakhir bagi gereja, sekaligus menjadi baptisan api yang mengerikan, tetapi bertujuan untuk menampi gereja, untuk menampi orang-orang yang memiliki pengharapan akan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu, mengapa ada Herodes pada waktu Yesus lahir? Herodes itu adalah antikris. Antikristus itu adalah anti pada Kristus. Ketika Herodes saudaraku lahir, ketika Yesus lahir, ada Herodes yang anti akan kedatangan Sang Juru Selamat. Dan di akhir zaman didengungkan akan datang Yesus kedua kali. Dulu dia datang pertama untuk melakukan penebusan, penyelamatan. Herodes sangat menentang. Dan pada kedatangannya kali yang kedua ada antikris. Antikris yang sangat anti akan kedatangan Tuhan Yesus. Terutama dia anti kalau dia kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan banyak jiwa. Tetapi diizinkan Herodes itu ada untuk menguji iman, untuk menguji kebenaran Sang Juru Selamat itu, untuk menguji orang-orang
Supaya jangan percaya akan Yesus. Supaya jangan dia diterima. Dan memang kita lihat saudara, tidak ada yang menerima Yesus. Bahkan ketika benar-benar didengar oleh Herodes, dia sangat murka. Makanya dia membunuh semua bayi-bayi di bawah umur 2 tahun. Ciri-ciri saudaraku yang dikasihi Tuhan akan kedatangan Tuhan, dengarkan baik-baik ini. Diawali dengan kematian-kematian. Buka telinga kita dengan baik. Pada waktu Yesus datang pertama kali diawali dengan kematian bayi-bayi umur 2 tahun di bawah. Dan kedatangan Yesus kali yang kedua akan diawali dengan jumlah yang tidak sedikit, akan banyak bermatian. Mengapa? Karena geram iblis itu. Masa iya sih? Hanya aku aja di neraka, kata iblis. Kutarik sebanyak-banyaknya manusia ini ke neraka, kira-kira begitu. Jadi dia bekerja kuat. Sebelum keselamatan itu datang, ia bunuh dulu. Maka jangan heran kalau saudara menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, akan banyak yang mati dulu. Itu adalah ciri-ciri yang tidak boleh kita lupakan. Buka telinga, buka mata, dengarkan baik-baik. Bahkan Alkitab juga mengatakan sepertiga di laut, sepertiga di ini, sepertiga di sini. Itu akan mati. Ya. Nah, saudara, di dalam Daniel ini, pasal yang ke-7 ini saudara, di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan juga diungkapkan tentang ada 4 binatang yang keluar dari dalam laut dan ada 10 tanduk. 10 tanduk ini siapa? Dan malam ini keterbatasan saya dalam berbicara, menyampaikan kiranya Tuhan menolong setiap saudara untuk memberikan saudara pengertian. Artinya tidak hanya tergantung kepada keterbatasan saya, tapi biarlah kiranya sesuai dengan kerinduan kita masing-masing, Roh Kudus menolong setiap pribadi untuk dapat memahami dengan lebih baik. Nah, siapa ini saudaraku yang dikasihi Tuhan? 10 tanduk ini. Ada 4 binatang besar dan ada 10 tanduk. Nanti kalau saudara di dalam kitab Daniel 7 ini saudara bacalah nanti. Kalau sempat pun nanti kita akan baca. Tapi ini diterangkan oleh Wahyu pasal 17 ayat 12. Siapa sebenarnya yang 10 tanduk ini? Ya. 10 tanduk ini. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Silakan Wahyu 17 ayat 12 demikian firman Tuhan. Ya. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Jadi 10 tanduk itu adalah 10 raja. Melalui ayat ini kita tahu bahwa akan ada pergantian. Akan ada pergantian. Dari raja pertama, raja kedua, raja ketiga, bahkan mereka ini saling menggigit, saling menjatuhkan. Dan dengar, saya mau katakan kepada saudara, sudah dimulai sebenarnya dari situ yang disebut Antikristus. Ini semua bicara antikris. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa saya menyampaikan ini penting kita pahami.
Sebab orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tapi saya mau tegaskan kepada kita, sebenarnya antikristus itu sudah dimulai dari zaman dulu, dan lebih ketatnya dimulai dari 4 binatang, dimulai dari 10 tanduk, itu sudah dimulai pemerintahan daripada munculnya antikris. Berganti dia yang pertama, tapi belum itu puncaknya. Yang kedua, tapi belum itu puncaknya. Yang ketiga, tapi belum itu puncaknya. Sampai muncul yang benar-benar pemimpinnya. Jadi saya mau pastikan kepada kita bahwa cara kerja antikris sudah dimulai sejak lama. Mereka hanya menantikan satu pribadi. Mereka lupa dari pertama, kedua, ketiga. Kalau dulu-dulu saudara pernah mendengar siapa itu antikris, tapi meleset. Mereka lupa bahwa sebenarnya pemerintahan antikristus itu bukan hanya satu yang kita tunggu. Tapi ada beberapa terus terjadi pergantian. Untuk kita mengerti. Sebab banyak saudaraku yang dikasihi Tuhan yang membimbangkan banyak orang. Belum muncul antikris, belum muncul antikris. Walaupun antikrisnya sudah di depannya, contohnya masih belum muncul antikris katanya. Belum muncul antikris. Antikris itu sudah ada sejak lama. Alkitab sudah mengatakan. Sudah lama, sudah ada sejak lama. Bahkan para rasul menulisnya. Sudah muncul banyak antikris dan kita melihat memang dari dulu begitu banyak yang membenci akan Kristus dan pengikut-pengikut Kristus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat bahwa akan muncul figur yang ke-10 ini. Nanti berganti, bahkan ini saling menggigit, saling menjatuhkan. Ya, untuk terjadinya pergantian. Ini 10 raja. Sampai nanti Bapak Ibu benar-benar muncul yang sebenarnya. Tapi jalan nomor 2 sudah disiapkan oleh nomor 1. Jalan nomor 5 sudah disiapkan 1, 2, 3, dan 4. Jalan yang betul-betul puncaknya sudah disiapkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah disiapkan jalannya. Saya sih bilang begini Bapak Ibu, banyak orang loh gak ngerti ya. Kemarin itu, aduh gimana ya. Coba kita lihat dulu sebentar. Wahyu pasal yang ke-12, 13. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17. 16 mulai. Silakan 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, terus Pak. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang berpikir, makanya kalau kita ingin belajar mengenai tentang akhir zaman, antikris, kita harus memahaminya secara lengkap. Nggak boleh sepotong-sepotong. Kalau kita nanti memahaminya hanya sepotong-sepotong, maka menurut ayat ini, coba 15 Pak. Maka menurut ayat ini, ya. Ayat 15. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Ya. Sehingga patung binatang itu berbicara juga.
dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Oke? Baru 16. Setelah itu 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Semua orang rata-rata memiliki pemahaman dan pengertian secara umum bahwa muncul dulu antikris baru diberi tanda. Begitu. Tapi saya pastikan kepada kita, antikris itu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Dari ini aja saya pastikan kepada saudara, ini baru diberi tanda. Menurut anggapan orang, berarti dia baru muncul di pasal 13. Sebenarnya antikris sudah ada di pasal 12. Sudah ada antikris di pasal 12 belum? Sudah. Di pasal 12 sudah ada. Orang berpikir di pasal 13 dia muncul, baru diberi tanda. Pasal 12 dia sudah muncul. Di mana Pak pasal 12 dia muncul? Coba buka. Wahyu pasal 12 ayat 13. Coba judulnya Pak. Perikop, naga memburu perempuan itu. Dia sudah muncul kok di pasal 12. Sudah ada dia. Saya pastikan kepada saudara, yang tidak selesai dibinasakannya sebelum pengangkatan, itu yang akan jatuh di tangannya pada waktu dia sudah betul-betul memerintah. Ya. Coba lihat ayat 13. Dia sudah ada kok. Dan ya, ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ya, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini kan penyingkiran gereja. Sudah dikejar-kejar. Baru dia nyata secara pribadi nyata di pasal 13. Betul-betul dia dirikan patungnya. Tapi sebelum dia mendirikan patungnya, dia sudah mengejar-ngejar gereja di pasal 12. Ayo kita buka mata, kita buka telinga, kita lihat dengan baik. Jangan mau disesatkan. Haleluya. Kan sering orang bilang, kan patungnya belum, patung itu pun orang belum bisa pastikan patungnya bentuknya apa. Apakah betul-betul secara fisik atau bagaimana? Saudara, ada orang bilang begini kemarin, ketika saya tanya, nerangkan bahwa ternyata pasal 13 ini yang ditunjukkan. Harus ada patungnya dulu. Harus muncul antikris dulu. Lalu yang tidak menyembah antikris baru dibunuh. Baru dikasih tanda. Yang takut dibunuh dikasih tanda. Pertanyaannya adalah, ini yang menjadi pertanyaannya. Pada waktu dia sebelum memberi tanda itu sudah dikejar gereja. Sudah. Itulah yang berjatuhan bintang itu di pasal 12. Para bintang berjatuhan, betul enggak? Ayat berapa Pak? Ayat 9 atau ayat 4? Coba. Para bintang jatuh, ayat 4 kalau enggak salah itu. Ayat berapa itu? Ya, ayat 4, coba dibaca Pak. Ayat 4, ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit
dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Coba lihat. Baru pasal 13 didirikan patungnya. Mengapa bintang-bintang ini bisa jatuh? Salah satu daripada sasaran naga itu, yaitu iblis atau antikris, adalah untuk menjatuhkan. Terlalu sedikit, terlalu kecil lah saudaraku. Kalau hanya yang tinggal itu baru ditandai. Untuk apa dia? Toh di bawah kekuasaannya yang tinggal itu kok. Jadi jangan mau ditipu oleh iblis. Haleluya. Kita jangan mau ditipu oleh iblis. Misalnya antikris datang. Baru dikasih meterai, ditandai orang-orang. Ya kan? Saya rasa nggak butuh terlalu besar tenaga sama dia. Kalau sudah tinggal orang pada zaman antikris, nggak ada lagi butuh kekuatan dia untuk mengapa ini semua. Holani sehat-sehat pejol mai, gimana? Masih kau bertahan? Sehat-sehat, ya sehat-sehat semua nih, sehat kepalanya di sehat-sehat semua nih. Masih bertahan ya? Kau masih bertahan dan sanggup. Saya rasa yang tinggal itu bukan sasarannya, terlalu kecil bagi setan itu, bodoh kali lah iblis itu. Kalau sasarannya adalah yang tinggal. Bukan. Alkitab berkata ia diperkenankan untuk memerangi orang-orang kudus. Makanya orang kudus bisa berjatuhan. Di pasal 12 sudah jatuh banyak bintang. Baru 13 baru dia dirikan patungnya, itu yang tinggal. Apalagi Bapak Ibu, antikris itu kan bekerjanya sulit dipahami. Betul? 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 itu betul. Makanya kita harus tahu ayat Alkitab. Sulit dipahami, bagaimana saudara bisa memahami, makanya banyak ditipunya orang. Coba dibacakan Pak. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Itu ya, 2 Tesalonika 2 ayat 7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena secara rahasia. Ya, secara apa? Kalau dia kasih tahu ke kita lah, untuk apa dia? Dia akan bekerja secara rahasia. Gak mungkin dong dia kasih tahu ke kita, nanti aku baru datang, kudirikan patung dulu, baru setelah itu, baru akuilah antikris baru sudah datang. Dia itu bekerja secara rahasia. Dengarkan Bapak Ibu, kalau kepala negara berkunjung, misalnya presiden kita yang kita cintailah, Pak Jokowi datang ke Kabupaten Toba ini, kita kan sudah belajar, sudah lihat. Apa datang sendiri dia? Kan tidak kan. Itu wilayah tempat yang akan dia datangi harus dipastikan ada dalam kekuasaan seluruh pasukannya. Betul gak? Kalau belum jangan dulu, bahaya loh. Emang bodoh, dia ini pemimpin dunia loh Bapak Ibu, antikris ini. Disiapkan dulu, jalan dipastikan dulu, sudah aman semua, baru dia menyatakan diri. Sudah ada dalam kendalinya dulu semua. Kalau belum ada dalam kendalinya, tunggu dulu. Emang bodoh dia. Dia ini pemimpin dunia Bapak Ibu. Dia ratakan dulu jalan, dia seluruh apanya disebarkan dulu. Kendalikan, kuasai, pegang. Baru setelah semua ada di dalam genggamannya, muncullah dia. Menyatakan diri. Haleluya. Ya gak mungkin sebodoh itulah dia. Dia pemimpin dunia loh Bapak Ibu. Oh tiba-tiba saja dia muncul. Enggak lah. Jalan sudah diratakan dulu. Sudah disiapkan dulu. Agennya sudah ada di setiap negara. Harus dipastikan dulu di dalam kuasanya, dalam kendalinya. Baru nanti dia muncul. Saya berharap Bapak Ibu, ini
kerjanya secara rahasia loh. Emang diberitahu rupanya. Makanya banyak tertipu. Ya. Secara apa Bapak Ibu dia bekerja? Secara rahasia. Secara rahasia kedurhakaan sudah dimulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, barulah ia menyatakan pribadinya itu nggak bisa bekerja, nggak bisa menyatakan diri. Kenapa? Masih ada gereja. Tapi pekerjaannya secara rahasia sudah bekerja belum? Sudah bekerja. Secara rahasia sudah bekerja belum? Sudah bekerja menurut Alkitab. Pribadinya belum datang. Mengapa? Karena gereja masih ada. Loh, kenapa gereja Pak? Hebatnya rupanya gereja ini. Karena gereja ini milik Tuhan. Tuhan tidak biarkan gerejanya jatuh dalam masa antikris. Itu makanya selama gereja belum diangkat, belum disingkirkan, antikris tidak akan keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi secara rahasia dia sudah bekerja. Rahasia. Batang ipat orang-orang tuh hita. Au ngakarejo doa udah ikon potoon muda. Namanya juga antikris, dia mau membunuh, mau membinasakan. Mau mengambil alih seluruh kekuasaan. Nah yang jadi hononna sude portibion kabe budakna. Nah, begitu. Jadi jangan kita anggap main-main ini Bapak Ibu ya. Saya berharap kita serius. Saya tidak mengatakan bahwa sudah datang antikris. Enggak. Ya. Tapi berjaga-jagalah. Lebih jeli sedikit. Jangan tunggu-tunggu dulu antikris. Baru saudara pastikan. Jolorodo antikris samang. Asai tadai jolmai. Dia sudah bekerja secara rahasia. Mulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9. Karena puncaknya dia baru nanti terakhir. Saya berharap saudara. Nah mengapa Bapak Ibu? Ini penting saya menyampaikan ini kepada jemaat. Ini jemaat itu saudaraku tanggung jawab loh. Makanya nggak bisa pendeta sebenarnya terlalu gampang-gampang. Nggak bisa. Cuma aku suruh berjaga-jaga saja lah. Berjaga-jaga. Karena tanggung jawab itu berat. Dituntut sama dia nanti. Ya. Nah begini. Firman itu tugas kami hanya memberitakan firman. Pengambil keputusan bukan kami. Ketika saudara mendengar, saudara yang buat keputusan. Ya, mengapa? Karena itu berat Bapak Ibu. Mengapa berat? Ini bicara nyawa. Ini bukan bicara beli rumah. Orang beli rumah saja. Berdoa, berpuasa. Supaya jangan salah. Orang beli rumah, beli tanah, beli mobil. Mereka doa. Datang si suami, mak kita beli. Sudah pastinya itu bagusnya Pak. Bagaimana kalau kita doa dulu? Kan begitu, adem kan? Gak usah buru-buru. Ini masalah nyawa Bapak Ibu. Masalah hidup kekal, kutunjukkan kepada kita. Mari kita buka Wahyu 14. Wahyu 14. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Silakan Pak. Wahyu. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Ya. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada lengannya. Terus 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus
dan di depan mata anak domba. Terus 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Terus? Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. kan gak gampang Bapak Ibu. Apa ada nggak ada artinya penyesalan di sini loh. Ini makanya Bapak Ibu nggak bisa, pendeta nggak bisa mengambil keputusan terhadap orang lain siapapun, termasuk terhadap jemaat. Tapi tugas kita harus kita beritakan. Jadi tugas kita itu waspada, berjaga-jaga. Karena ini bicara nyawa, ini siang malam nanti, ya ini minum nggak geramnya Tuhan itu nggak ada campuran sudah. Ya istilahnya kalau ada kopi dikasih sedikit gula kan akan tertolong. Ya kan? Ini gak ada campuran. Gak ada campuran. Jadi gimana caranya? Ya, buat sebaik mungkin keputusan untuk keselamatan kita. Ini gak main-main. Saya tidak bisa putuskan buat Bapak Ibu. Saya hanya tugasnya memberitakan. Yang memutuskan itu adalah pribadi saudara. Pribadi kita masing-masing. Ya Bu Lain. Ibu yang ambil keputusan, bukan saya. Setiap kita ambil keputusan setelah mendengar firman. Apakah firman itu di otak saya keluar dari diri saya? Bukan. Firman itu ayat-ayat Alkitab. Itu makanya saya pastikan ayat Alkitab yang kita baca. Bukan pengetahuan manusia. Ini berat Bapak Ibu, berat. Coba kita lihat. Ya. Pasal 16 Pak ayat 2. Wahyu 16 ayat 2. Iya. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Makanya saya tidak punya hak untuk memaksa setiap kita, siapapun. Para pelayan. Tidak bisa saya ambil keputusan. Bahkan misalnya anak saya kalau berdebat dengan saya, nggak bisa saya ambil keputusan. Paling saya tetap kasih pandangan ayat Alkitab. Yang mengambil keputusan itu adalah masing-masing. Apalagi sudah dewasa kan. Dan ini bukan gampang Bapak Ibu. Aduh saya bilang ya, kita mau beli sesuatu aja doa dan puasa loh. Ini nyawa Bapak Ibu. Nyawa, makanya sering saya bilang hati-hati. Masa sih sampai ada pendeta yang bilang, tanggung jawab aku. Loh mana bisa dipertanggungjawabkan nyawa orang? Gak bisa. Kalau kita baca Alkitab ini Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat kalau sempat. Yesus bilang waspadalah. Enggak ada Yesus pastikan kepada murid-murid. Enggak ada. Yesus bilang apa? Waspadalah. Supaya kamu jangan disesatkan. Jadi ini bukan gampang loh Bapak Ibu. Aduh, saya tidak kasih jawab kepada kita dengan pengetahuan manusia. Saya kasih jawab kepada kita sesuai dengan ayat Alkitab. Karena inilah yang difirmankan Tuhan, itu yang saya sampaikan kepada kita. Buatlah keputusan terbaik bagi diri kita masing-masing. Bahkan saya putuskan kepada anak saya, bahkan itu menjadi penyesalan seumur hidup. Dan tidak bisa kita sesali, gak ada artinya lagi. Nah makanya si anak harus takut akan Tuhan. Orang tua harus takut akan Tuhan. Mengambil keputusan itu benar-benar bukan karena situasi begini, situasi begitu, bukan. Tapi benar-benar sudah dipertimbangkan tentang kepastian keselamatannya. Ya, kalau saya sudah tahu sih sebenarnya
Saya sebagai Tuhan ya udah aman. Kenapa pendapat pendeta-pendeta berbeda? Itu buktinya bahwa mereka juga tidak tahu. Mereka hanya tahu kapan Tuhan itu datang, gak ada yang tahu. Siapapun pendetanya, makanya pendeta A, pendeta B, coba pendeta-pendeta besar itu yang suka. Apa itu? Debat-debat pendapat itu. Saling menghujat. Mengapa? Karena gak ada kepastian yang tahu. Yesus bilang itu berjaga-jagalah, waspadalah. Supaya kamu jangan disesatkan. Ini masalah nyawa, ini masalah hidup kekal. Gak bisa main-main. Salah sedikit, jangan gak bisa diulang. Gak bisa diulang, jangan nanti berharap, gak bisa diulang Bapak Ibu. Salah sedikit gak bisa diulang. Gak ada ampun. Makanya bertindaklah hati-hati. Bertindaklah waspada. Dang boy molo tu nasongonon, dang boy pajago-jagoon tu son. Gak bisa pajago-jagoon di sini. Gak ada yang terlalu kebal di sini sudah. Ya, kalau misalnya kita songo dalau, tarik kau tahu, dalau itu bahasa itu sinipuan. Adong nagabelau tu si Volga. Ya kan? Aung nagabelau. Kalau itu gak apa-apa, masih ada jalan keluarnya. Tembus juganya ketemu kita di Tarutung, betul? Kalau ini gak ada lagi jalan keluarnya Bapak Ibu. Jangan dong be. Ya. Oh kalau itu dulu kita KKR kan ke Sidimpuan masih ingat kan? Apa sebagian mengambil jalannya arah Sibolga. Dan dia tuh si tongkat. Ya kan? Memang telepon-teleponannya. Nggak ini kamu, udah di sini kami. Ya ditunjukkan memang diminta di mana dia kan. Tapi kan kita nggak tahu daerah itu daerah apa. Ya kan? Akhirnya ternyata, tuh si Bolga doa hamil. Ya, akhirnya waktu itu kita tunggu di Tarutung. Nah ini Bapak Ibu, kalau seperti itu masih ada jalan keluar. Kalau ini nggak ada jalan keluar lagi kalau sudah salah, ya. Misalnya seseorang udah terima tanda binatang itu, badangan dong be jalan keluar. Siang malam katanya akan minum cawan murka Tuhan tanpa campuran. Apa artinya itu tanpa campuran? Kalau ibarat kopi pahit dikasih gula berubah jadi manis. Tidak ada campuran. Kalau pahit ya pahit. Mau hacit ya hacit, gak ada obatnya. Siang dan malam sudah. Ya makanya saya bilang sih kita harus hati-hati umat Tuhan, anak Tuhan yang mendengar juga lewat live streaming ini. Dengar, waspada, hati-hati, jangan bertindak gegabah. Karena ini nyawa Bapak Ibu. Pendeta gak bisa jamin nyawa jemaatnya, gak bisa. Nanti saya tanggung jawab, mana bisa. Kalau saya bilang sama saudara nanti saya tanggung jawab, jangan. Gak bisa pendeta mempertanggungjawabkan kalau saudara sudah ke neraka. Apa bisa pendeta nanti ngambil saudara dari neraka? Gak bisa. Makanya saya bilang jangan gara-gara begini. Si A, si B, si C. Bukan itu pedomanmu. Alkitab pedoman kita. Ya. Pedomani Alkitab. Itu yang harus menjadi pedoman kita. Haleluya. Ya. Nah Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Jam 9 ya, sedikit lagi lah. Nah binatang yang pertama. Kita kembali dulu Pak. Keluar ya binatang yang pertama oleh guncangan. Kemarin kita di Kamis yang lewat kita sudah belajar tentang apa yang mengeluarkan binatang ini dari lautan ya. Yang kita udah dengarkan itu angin ya. Angin yang datang dari langit. Tapi sekarang kita lihat dulu. Yang pasal 7 ayat 4 Pak. Ayat 4 silakan Pak. Oh ayat 3. Ayat 3.
Demikian firman Tuhan. Ya. Dan 4 binatang besar naik dari dalam dalam laut, ya. Yang satu berbeda yang lain. 4, yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Ya. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan binatang yang pertama, yaitu rupanya seperti seekor singa. Ya. Singa ini adalah raja binatang. Ya. Menurut Amsal 30 ayat 30. Ya. Coba ditampilkan di layar dulu biar saya baca. Amsal 30 ayat 30. Ya. Ya. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Jadi menurut Alkitab, singa ini menunjuk kepada pribadi yang terkuat dan tidak mundur terhadap apapun. Singa, saudaraku, menurut Alkitab digambarkan atau menunjuk kepada 2 pribadi. Yang pertama adalah pribadi Kristus. Itu digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda. Ya. Singa yang datang dari suku Yehuda. Nah, ini yang pertama, singa menunjuk kepada Kristus. Ini kalau kita baca, ini yang pertama. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. Sedikit ya. Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda. Terus? Yaitu tunas Daud telah menang. Nah, perhatikan. Tidak mundur terhadap apapun. Dia adalah seorang pemenang. Jadi ini adalah menunjuk, singa menunjuk kepada Kristus. Kalau singa dari suku Yehuda ini sebagai seorang pemenang, raja, ada di dalam saudara dan saya, maka kita akan memahami dengan baik isi kitab suci sekalipun termeterai. Lanjut Pak, perhatikan ya. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Yang bisa membuka itu saudara, hanya singa dari suku Yehuda. Satu pribadi pemenang. Ya. Yang kedua, singa menunjuk kepada iblis. Dan singa yang muncul ini menurut kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-4, mulai dari ayat yang ke-3 sampai ayat 4, ini bukan singa yang menunjuk kepada Kristus, tapi ini menunjuk kepada singa yang menunjuk kepada iblis. Iblis. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Ya. Agak dipercepat ayatnya keluar biar bisa muncul di layar live streaming sebelum saya lanjutkan. Ya, jadi ini menunjuk kepada iblis. Singa yang kita bahas dalam kitab Daniel ini betul-betul singa, yaitu anti-Kristus. Ya. Ini saudaraku, dia adalah satu pribadi yang suka menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti.
salah satu sifat antikris di akhir zaman adalah menyebar ketakutan. Sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi ditakut-takuti, ditakut-takuti, ditakut-takuti. Supaya orang menyerahkan diri secara sukarela. Ditakut-takuti. Ini salah satu sifat antikris. Menyebar ketakutan. Ini atmosfernya mengerikan Bapak Ibu. Atmosfer ketakutan itu kalau dia sudah datang, wow. Ya. Nah, tadi kita baca Bapak Ibu benar ya. Singa yang terkuat di antara binatang tidak mundur terhadap apapun. Ini singa ini saudaraku yang terkuat di antara binatang, ini bicara tentang raja hutan. Ini raja hutan. Yang terkuat di antara binatang. Ini digambarkan raja hutan. Dan salah satu sifat raja adalah menjadi pemenang. Menang terhadap apa sebenarnya kalau raja sebagai orang yang diurapi. Itu kalau kita anak raja dan raja-raja kecil itu bicara tentang menang terhadap dosa. Bukan menang berkelahi. Menang dalam arti jabiron. Bukan itu. Menang terhadap dosa. Menang terhadap yang jahat. Ya. Nah, tapi ini Bapak Ibu beda. Ya. Sifat daripada antikris ini yang digambarkan singa, ya. Raja. Raja dalam hal apa? Raja dalam dosa bersama dengan semua pengikut-pengikutnya. Raja di dalam kejahatan. Oh saudara, masalah dosa, masalah kejahatan, ibana maisi. Sampai nanti pada puncaknya seluruh dunia akan dijadikan budaknya. Dikuasai, dikendalikan. Kalau saudara pernah dengar dulu bangsa kita dijajah Belanda, dijajah Jepang dan sebagainya. Oh ini bukan, itu kekuatannya kecil. Ini nanti saudaraku penjajah seluruh dunia. Oh nggak ada main-main di situ. Nggak ada main-main. Ya. Yang kedua Bapak Ibu. Raja di dalam mencari mangsa. Ya, saudara dijadikan orang-orang mangsanya dengan tipu daya. Dijadikan orang-orang mangsanya dengan kelicikan, licik, bibirnya itu licik. Kalau ibarat saudaraku yang dikasih Tuhan minum racun, dan pola bohaon, on mantap doon. Nggak terbukti. Nah, licik itu mulutnya itu bermulut manis, pintar menjerat orang. Bagaimanalah saudaraku? Coba baca Pak, ayat 8 Pak, dibacakan Pak, biar kita lihat ya. Ayat 8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi pintar dia. Pertama saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu kelicikan daripada iblis adalah menyebar ketakutan. Ipa biar-biar jolmai, ipa biar-biar. Ipa biar-biar sampai saudara menyerah. Ipa biar-biar. Ya, mengaum-ngaum. Orang jadi takut saudara, merinding dulu. Aku merinding depan nama biar doang, kepala aku jadi ngeri. Ah itu, ipa biar-biar. Dan ini saudaraku memang sudah sifat daripada antikris. Itu sudah menjadi sifat dasarnya. Ya.
Makanya dibilang apa saudara? Berjaga-jagalah. Ayo lihat kiri kanan dulu, bilang sama dia, berjaga-jagalah dongan. Berjaga-jaga kawan ya. Haleluya. Amin. Ya, dia pintar mencari mangsa. Dia memang saudaraku adalah satu pribadi pemangsa. Ya. Dia adalah satu pribadi pemangsa. Ya. Yang kedua saudara, dia sangat rajin dan bekerja keras menjatuhkan orang-orang di dalam dosa. Anggui ibana may karejona may. Pintar dia menjatuhkan orang di dalam dosa. Kenapa? Dia gak bisa kuasai orang sebelum jatuh dalam dosa. Harus jatuh dulu dalam dosa. Makanya dijeratnya orang-orang untuk jatuh di dalam dosa. Haleluya. Haleluya. Masih bangun. Haleluya. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu ya. Roma 1 ayat 32. Roma 1 ayat 32. Roma 1 ayat 32. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, Ya. yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Yang melakukan dosa atau kejahatan patut dihukum mati. Tetapi masalahnya, lanjut Pak. Lanjut Pak. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, Terus? tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Sudah diperingatan itu hukumannya adalah hukuman mati. Upah dosa ialah. Tapi mereka bukan hanya melakukannya sendiri. Mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan dosa itu. Ya mantap, mantap. Bain ma. Selain daripada mereka juga melakukannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, antikristus pintar menjatuhkan, pintar memangsa, pintar menjebak, pintar memasang jerat. Dan salah satu jerat yang paling mujarab bagi dia, menakut-nakuti. Mengaum-ngaum itu omongannya terus. Dan saudara akan dengarkan ke depan itu iblis itu, roh antikris itu terus menggaungkan tentang ketakutan. Sampai semua orang pada ketakutan. Mengapa? Ya karena mabirau. Nah, itu ketakutan. Itu makanya Bapak Ibu kita diingatkan ya. Jadi salah satu daripada keahliannya adalah mengaum. Mengaum mencari mangsa. Rajanya lah dia. Mencari mangsa. Yang kedua adalah menjatuhkan orang-orang benar, menjatuhkan orang-orang kudus di dalam dosa. Itulah keahliannya. Itulah keahliannya. Ya, itulah keahliannya. Nah, biasanya orang-orang yang sudah dikuasai oleh dosa, orang-orang itu lebih mudah ditipu. Orang-orang yang sudah, makanya Bapak Ibu, saya kemarin kan termasuk di ibadah keluarga kemarin saya sudah tekankan. Ya, kalau saudara tidak mau lagi jadi pemabuk, peminum, pemakai narkoba maksud saya. Kalau ada orang-orang yang memakai itu kan gimana caranya? Menghindar, bukan menghindar saudaraku yang dikasih Tuhan dalam arti saudara menghindar, saudara lihat narkoba
Saudara menghindar, aku tidak mau lihat narkoba, aku tidak mau lihat, bukan itu maksud saya. Kalau saudara mau lihat, ini melihat-lihat, ini udah lihat ini, udah lihat rokok, udah lihat narkoba, udah lihat yang jahat-jahat. Ya, nggak ada lagi istilahnya itu. Kalau saudara sudah dekat di situ, hanya tinggal menoleh-noleh aja. Iblis itu licik. Kalau saudara menghindar, cara menghindarnya yang baik itu adalah orang-orang, pergaulan-pergaulan kita dengan orang-orang yang suka menggunakan itu. Mari jaga jarak. Itu menghindar. Saya bilang kemarin kan, menghindar sedini mungkin dari antikris. Caranya gimana? Dekatkan diri pada Tuhan, ibadah. Loh, mau kita jamin hidup kita tidak akan terjebak dengan antikris, tapi kita nggak dekat dengan Tuhan. Kita malah menjauh dari ibadah. Loh, caranya kita menghindar dari antikris, lalu gimana caranya? Jadi caranya itu adalah menghindar. Menghindar sejauh mungkin dari antikris dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah, penyembahan kita makin mantap, ibadah kita makin mantap, persekutuan kita makin mantap, pemahaman kita akan firman makin mantap, dan hidup kita tergembala itu makin mantap. Ya, makin mantap. Saudara, jangan pikir saudara berontak dalam penggembalaan saudara akan selamat. Tidak bisa. Karena penggembalaan itu adalah demikianlah cara Tuhan memimpin setiap umatnya. Ditetapkan untuk digembalakan. Haleluya. Amin. Karena Yesus sendiri yang bilang sama Petrus. Petrus, sini nih. Dekat Petrus, dengar baik-baik. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Siapa yang merintah itu? Yesus. Dipikir Petrus sudah selesai. Petrus, ahamu saya Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Benar ribu Petrus ngasih baik. Habis bagaimana musik? Petrus, ya Tuhan, ada apa lagi guru? Apakah engkau mengasihi aku? Bah, nah sotaan be, bah, aduh masuk di guru onar, anarwah, batangis baibadah. Ibu tohodo Tuhan, ibu tohodo roh aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Apa artinya Bapak Ibu? Ditanya sampai 3 kali. Kalau ibarat tubuh mengasihi dengan tubuhnya, mengasihi dengan jiwanya, mengasihi dengan rohnya. Kalau ibarat kemah suci, mengasihi dengan 3 tingkatan. Mulai dari halaman, ruang kudus, sampai sempurna. Mengasihi sampai dalam tingkat kesempurnaan. Gak bisa main-main. Penggembalaan yang memegang domba 1-2 orang pun gak bisa main-main. Harus, gak bisa bilang begini, gak apa-apa kok, oh ya makan aja racun itu, gak bisa. Kalau mati gimana? Itu tanggung jawab dia. Maka saya berpesan kepada kita, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga. Karena saya tidak tahu kapan Tuhan datang. Karena saudara tidak tahu kapan Tuhan datang. Karena Tuhan hanya memberitahukan tanda-tanda. Tuhan hanya memberitahukan tanda-tanda. Saya baca tadi Bapak Ibu, banyak ayat tentang penyesatan. Dan Tuhan bilang begini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ya, dengar ya Bapak Ibu, walaupun saya ulang-ulang, tapi jangan bosan. Karena saya juga memastikan saudara harus paham. Paham betul. Ya, ayo kita sedikit Pak.
Nanti Kamis depan kita ulang ini. Sorry bukan kita ulang, kita lanjutkan. Tapi kita beralih dulu sedikit saja. Matius pasal 24. Saya tekankan sedikit ini. Sampai benar-benar tertanam. Sampai benar-benar tertanam, bahkan bila perlu menjadi mendarah daging. Ya, tidak lupa sedikit pun. Ingat terus. Matius 24. Ayat 3 mulai. Silakan Pak, ayat 3 dulu dibaca prekopnya Pak. Ayat 3. Matius 24 mulai ayat 3 dan seterusnya. Ayat 3 dengan ya. perikop permulaan penderitaan. Ya, perhatikan ya. Permulaan penderitaan. Ayat 3 Pak. Ayat 3. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, apa tanda kedatanganmu ya Tuhan? Apa tanda kesudahan dunia ini? Lanjut ayat 4. 4, jawab Yesus kepada mereka, Ya. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Perhatikan, gak dikasih tahu kok. Kapan Tuhan datang gak dikasih tahu. Dia kasih peringatan, waspada, jangan main jangan main asal aja, udahlah. Gak bisa saudaraku. Waspadalah. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Kita tidak bisa bergantung kepada para bintang. Sebelum patung daripada antikris berdiri, para bintang sudah berjatuhan. Wahyu pasal 12 ayat 4. Belum berdiri patung daripada antikris, para bintang sudah jatuh. Dan tidak tanggung-tanggung sepertiga dari penduduk bumi diseret. Pertanyaan saya, sebelum patung antikris berdiri, sudahkah antikris ada? Sudah. Itulah yang mengejar-ngejar tadi gereja itu, mempelai perempuan itu, betul? Sudah. Antikris itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai pada puncaknya bukan hanya si pribadi yang satu itu yang ditunggu. Dia sudah ada sejak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu yang melicinkan jalan buat dia nanti datang. Walaupun sepertinya memang saling menggigit. Ya namanya di dalam iblis juga namanya kan, namanya juga simbolis. Sampai muncul nanti yang benar-benar. Jadi jangan main-main Bapak Ibu ya. Maka bagaimana cara kita memahami kelicikan daripada iblis? 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 tadi, bahwa dia bekerja secara rahasia. Bagaimana cara kita menghadapinya? Jangan sampai kita kena jebakan daripada kerja antikris yang rahasia itu. Dia itu bekerja rahasia, sangat-sangat tersembunyi. Sangat-sangat sulit ditebak. Dia itu bukan orang biasa. Dia itu langsung iblis sendiri. Jadi liciknya tingkat tinggi. Bapa segala dusta. Sedangkan para politikus bisa kita ditipu. Apalagi ini bapa segala dusta. Jangan main-main Bapak Ibu, licik. Adam dan Hawa ditipunya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Diusir dari Taman Eden, hidup di bawah kutuk. Jadi kita nggak bisa menanggapinya. Gimana caranya? Bagaimana cara hikmat menghadapi daripada kelicikan cara kerja antikris yang rahasia? Cara menghadapinya adalah waspadalah supaya kamu jangan disesatkan oleh setiap orang. Matius pasal yang ke-24 ayat yang keempat. Ayat 4 silakan dikeluarkan. Ya silakan dibaca Pak. Demikian jawab, firman Tuhan, ya. jawab Yesus kepada mereka. Terus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kehati-hatian inilah yang membuat setiap orang percaya tidak dapat masuk dalam jebakan antikristus. Haleluya. Kewaspadaan inilah, kalau tingkat kewaspadaan banyak orang terhadap maling, maka saya yakin
dia tidak gampang ditipu. Dia tidak gampang disesatkan. Dia tidak gampang dijatuhkan. Ya, kalau tingkat kewaspadaannya tinggi, waspadalah. Amin. Sebab cara kerja daripada antikris itu sangat rahasia, sangat tersembunyi, dan sangat menjebak. Ya, tapi saya yakin kalau kita waspada, saya yakin. Ya, nah perhatikan ya Bapak Ibu. Nah coba kita lompat ke ayat yang ke-8. Tadi permulaan penderitaan judulnya Pak ya. Permulaan penderitaan. Silakan Pak, ayat 8 Pak. Ayat 8. Ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saya mau tanya, sudah datang antikris di permulaan penderitaan? Saya mau tanya, sudah datang antikris di permulaan penderitaan? Belum. Belum. Inilah yang ditakuti orang. Mengapa banyak orang menyerahkan diri takut menderita? Betul? Ya ada penderitaan. Ini belum datang antikris loh Bapak Ibu. Belum. Inilah yang disebut tahap pertama dan tahap kedua. Ya. Jadi tahap pertama dulu ini mulai dari ayat 3 sampai ayat 14. Ya, ini baru permulaan penderitaan. Ya. Kalau kemarin kita mendengarkan new normal. Ya. Sering kita, nah Alkitab menyebutnya sebagai apa? Zaman baru. Kalau bahasa lain disebut tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru itu apa? Kita seluruh dunia masuk dalam era digital. Era apa? Digital. Itu zaman baru. Mengapa zaman baru? Ya tidak pernah kita dulu. Ini kan baru nanti masuk ke depan ini. Sudahkah masih ditata, masih dipersiapkan. Masih dipersiapkan. Nanti semuanya masuk dalam era digital. Ya, saudara mau ke pasar semua harus keluarkan semua digitalnya. Saudara mau kemanapun semua sudah begitu. Saudara ya kemarin ya sudah begitu. Dan kita dunia sedang dibawa ke sana, era digital. Nah di situ nanti sudah mulai banyak mengalami merasa tertipu. Bah, songonon do HP, udah banyak. Secara mengingatkan kepada kita. Mana contohnya itu Pak? Itu zaman Israel diperbudak oleh Mesir. Semua hasil kerja keras mereka yang menikmati adalah Mesir dan
Semua. Nanti gak ada lagi yang tersembunyi Bapak Ibu. Ya memang kita harus siapkan diri kita masuk ke arah sana. Tetapi ingat, harapan kita gak ada lagi Bapak Ibu. Apa yang menjadi harapan kita? Holan pengangkatan nama Tapai Maima. Ini nama harapan terbesar kita. Anggo portibion dangandung pengangkatan. Ini nama impian di setiap jolma. Tuhan, kapan terjadinya pengangkatan, penyingkiran orang-orang percaya ke tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Anggo portibion unang harapon hamu jabar di portibion. Dangadong. Kita tinggal menunggu pengangkatan. Ya. Tadi kan saya sudah yang mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tuhan pasti tolong. Waktu yang singkat Tuhan akan beri kekuatan untuk dapat melewatinya dengan baik. Sehingga kita bisa lolos dari masa-masa kesakitan hingga tiba masa penyingkiran orang percaya dari dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Ya, saya pun Bapak Ibu merenung-renungkan doa penai gulut di portibion. Apa Bapak Ibu yang kita mau perebutkan di dunia ini? Akan ada masanya semuanya. Segala sesuatunya akan berakhir. Mari cintailah Tuhan dengan segenap hati kita. Segenap jiwa kita. Manfaatkan kesempatan dan waktu yang masih sisa. Yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan lagi untuk mempergunakannya. Bermain-main dalam kejahatan dan dosa. Berhenti untuk melemahkan iman sesama. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Karena waktu-waktu yang kita hadapi ini, menurut saya adalah waktu-waktu persiapan. Mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya, yaitu firman. Kumpulkan sebanyak-banyaknya firman. Bersekutu sebanyak-banyaknya dengan Roh Kudus. Karena itulah kelak yang akan menjadi sayap bagi kita untuk dapat lolos dari antikristus. Baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nanti jangan lupa ke Kamis depan kita akan lanjutkan kembali, doakan agar Tuhan terus memberikan kita pengertian dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengarkan di setiap ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita